Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Catastrophic Freeze. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Seorang evil villain bernama The White Clown telah muncul baru-baru ini. Mereka bahkan mendapat informasi bahwa ada banyak mata-mata dari Abyssal Demon dalam aliansi. Penduduk kota Jiang pasti akan mengambil tindakan besar. Dan Huang Tianqi menekankan bahwa sebagai profesional, mereka tidak bisa membiarkan tragedi masa lalu terulang kembali. Huang Tianqi pun menyebut bahwa rencana yang ada di masa depan masih bisa berubah. Huang Tianqi juga meminta Lin Ye untuk tidak lupa membaca pesan yang dirinya kirimkan. Sebagai pencegahan, aliansi telah memperingatkan kota dan mulai melakukan pembersihan internal. Setiap profesional yang memiliki tanda-tanda kerusakan akan ditempatkan dalam karantina. Ujian profesional akan segera tiba dan jangan sampai eksistensi tikus-tikus ini membuat para pelajar khawatir. Karena itulah informasi soal ini belum disebarkan. Huang Tianqi pun meminta Lin Ye untuk tidak khawatir soal Abyssal Demon dan fokuslah ke ujian Lin Ye. Mereka bisa mengendalikan situasi ini. Meskipun ada mata-mata, mereka bisa mengatasinya. Lin Ye pun mengerti dengan situasinya, namun Lin Ye pun mengatakan bahwa dirinya punya pertanyaan. Kalau talent seorang profesional adalah memanggil makhluk summon dan makhluk yang dipanggil berasal dari dimensi lain dengan kesadaran diri dan ingatan pribadi, apa ada kemungkinan makhluk itu bisa mengkhianati mereka? Huang Tianqi pun menyebut bahwa itu tidak ada. Huang Tianqi pun bertanya apakah Lin Ye tahu kalau talent dan profesional itu satu kesatuan. Talent adalah kekuatan yang terlahir di dalam diri mereka, sama seperti otak, organ terpenting dalam tubuh mereka. Otak mereka hidup dan mati bersamanya, sekaligus menjadi rekan terkuat. Dengan begitu, terlepas dari apa yang disumon, makhluk itu tidak akan bisa menyakiti orang yang memanggilnya. Meskipun makhluk itu memiliki pikiran dan kepribadiannya sendiri, makhluk itu pasti akan tunduk. Mereka sudah pernah mengujinya dalam sebuah pertarungan. Bahkan skill kendali tingkat tinggi yang mempengaruhi pikiran tidak bisa membuat makhluk yang disummon menyakiti orang yang memanggilnya. Mendengar hal ini, Lin Ye pun bertanya bagaimana kalau makhluk yang disummon itu adalah Abyssal Demon. Huang Tianqi pun menyebut bahwa itu tetap mustahil. Menurut Huang Tianqi, sebenarnya sudah ada orang yang memiliki talent seperti itu di aliansi. Abyssal Demon yang dipanggil bukan cuma tidak bisa merusak manusia. Makhluk itu bahkan secara sukarela membantu mereka memata-matai kekuatan abis. Huang Tianqi pun penasaran mengapa Lin Ye menanyakan soal ini. Apakah Lin Ye mendapatkan talent seperti itu ataukah kenalan dari Lin Ye? Lin Ye pun menyebut bahwa itu bukan dirinya melainkan teman sekaligus rekan timnya yang dapat. Lin Ye pun seketika berpikir. Karena Huang Tianqi bilang makhluk summon mustahil berkhianat dan aliansi pasti akan tahu kalau dirinya mencoba membawa Bionic Tears ke Forgotten Layer. Lin Ye pun seketika memberitahu Huang Tianqi bahwa talent temannya bisa memanggil makhluk summon dari dunia lain. Makhluk itu menyadari kalau dirinya memiliki tiket masuk ke Forgotten Layer dan meminta untuk bisa menemaninya. Huang Tianqi pun seketika kaget dan bertanya apakah makhluk itu juga punya tiket masuk.
Lin Ye pun menyebut bahwa dia memang bilang seperti itu, tapi Lin Ye tidak yakin kalau makhluk itu jujur. Huang Tianqi pun mengatakan kalau dia tidak akan mengkhianati teman Lin Ye. Makhluk itu juga tidak akan bisa mengkhianati Lin Ye. Huang Tianqi pun meminta Lin Ye membawa makhluk itu, tapi beritahu aliansi lebih dulu. Huang Tianqi merasa bahwa teman Lin Ye sepertinya memiliki potensi juga. Selama aliansi bisa memastikan kalau makhluk itu benar-benar talent dan bukan dipanggil lewat ritual atau kekuatan kegelapan, mereka tidak akan mengendalikan makhluk itu saat masuk dan keluar dari kota manusia. Huang Tianqi pun juga meminta Lin Ye untuk tidak khawatir. Aliansi tidak akan menyelidiki teman Lin Ye. Malahan aliansi bakal mengeluarkan investasi demo talent seperti itu, termasuk sumber daya yang kemungkinan akan didapatkan antara perlengkapan atau poin pengalaman. Mendengar hal ini, Lin Ye pun merasa bersyukur. Namun dalam pikiran Lin Ye pun tidak suka dengan hal ini, karena tidak punya kendali dalam hal ini. Lalu Huang Tianqi pun bertanya apakah pertanyaan Lin Ye sudah habis. Lin Ye pun membenarkan hal itu. Huang Tianqi pun menyebut bahwa sekarang gilirannya yang bertanya. Lin Ye pun mempersilahkan hal itu. Huang Tianqi menyebut bahwa dirinya mendapatkan laporan otopsi kalau Mei Gou adalah Abyssal Demon. Berdasarkan penilaian, penyebab kematiannya adalah serangan sihir spesial. Mei Gou seperti dibakar sampai mati. Semua sel dan organ tubuhnya mengalami kegagalan dan kehilangan fungsi dalam sekejap. Hampir seperti efek para kuat yang dulu pernah ada. Jika tidak salah, talent Lin Ye adalah anti-heal. Melihat dokumen ini, Lin Ye menilai bahwa ini hasil penilaian tingkat tinggi. Dia mengetahui semua efek dari skill reverse healingnya. Lin Ye pun segera bereaksi dan membenarkan tebakan Huang Tianqi bahwa talentnya memang anti-heal. Huang Tianqi pun merasa lega mendengarnya. Mereka tadi sempat bertengkar. Mereka meributkan soal luka dari Mei Gao. Ada seorang ahli yang menganggap kalau ada profesional yang menghajar Mei Gao. Dan mereka bersitegang soal pemberian hadiah untuk Lin Ye. Lin Ye pun bingung mendengar hal ini. Melihat respon Lin Ye, Huang Tianqi pun kaget. Dirinya kira Lin Ye selalu tahu semuanya dari awal. Huang Tianqi pun bertanya apakah Lin Ye tidak tahu kalau ada hadiah untuk membunuh Abyssal Demon. Aliansi profesional akan mencatat setiap profesional yang bisa mengalahkan Abyssal Demon. Nanti bakal ada upacara dan hadiah kesukaan Lin Ye. Selain item langka, Lin Ye bisa mendapatkan perlengkapan tingkat platinum dan book skill pilihan Lin Ye. Lin Ye bahkan bisa meminta jenis item yang Lin Ye inginkan. Lin Ye pun mengerti dan bertanya apakah dirinya bisa memikirkannya lebih dulu. Huang Tianqi pun mengerti. Lalu Lin Ye pun pamit lebih dulu. Ada dungeon yang harus diselesaikan dengan rekannya. Huang Tianqi pun mempersilahkan Lin Ye dan berharap Lin Ye beruntung di ujian profesionalnya. Lin Ye akan menjadi kehormatan kota Jiang kalau mendapatkan peringkat pertama. Lin Ye pun hanya tersenyum dan menyebut bahwa dirinya akan berusaha sebaik mungkin. Lin Ye pun bertanya apakah Huang Tianqi sedang taruhan dengan orang lain. Huang Tianqi pun hanya tersenyum dan tertawa. Kemudian sorenya, Lin Ye pun kini menemui Baizi. Lin Ye pun bertanya mengapa Baizi mencarinya. Baizi pun menyebut bahwa dirinya sudah membulatkan keputusannya. Dan ini semua informasinya. Melihat hal ini, Lin Ye menilai bahwa dirinya tidak menyangka Baizi akan sangat mempercayainya. Karena itu dirinya tidak boleh mengecewakannya. Dirinya harus membuat rencana yang matang untuk Baizi. Lalu Lin Ye pun meminta Baizi untuk tidak khawatir. Serahkan saja ini pada dirinya. Selain itu, saat talent Baizi mencapai level 2, dirinya akan membawa Baizi ke dungeon berikutnya. Lalu menurut Lin Ye, setelah digabungkan dengan data yang dirinya hitung, Baizi sepertinya harus berganti profesi. Baizi merasa bersemangat mendengarnya. Dengan ini dirinya akan mempersiapkan diri dengan baik. Dan seketika Baizi pamit pergi dulu, dirinya akan melanjutkan kegiatannya. Selain itu, nilai fatigue miliknya juga belum mencapai puncak. Lin Ye pun sempat memanggil Baizi untuk tidak pergi lebih dulu, namun sudah terlambat. Lin Ye pun merasa harus melupakan hal ini dan jangan menyulut semangat Baizi lebih dulu.
Lalu menurut Lin Ye, pertama berdasarkan Denjin 3 orang terakhir, ditambah fisik kali ini dirinya akan membuat perbandingan. Data skill dan data equipment yang sudah lengkap, namun amplitudo ayunan otot, waktu dan reaksi dan kebiasaan gerakan dalam Denjin tersebut juga merupakan data yang sangat penting. Karena hanya 3 orang yang masuk pada Denjin terakhir. Data Baezi tidak terlalu akurat. Saat ini performa Baezi tidak cukup mengesankan kecuali untuk bab keberuntungan. Untuk berjaga-jaga, Lin Ye pun akan membuat rencana lebih dulu untuk memastikan Baezi bisa lulus tes akhir dan dipekerjakan tanpa menunjukkan talentnya. Bagaimanapun juga, hambatan Denjin 1 orang dari tes transfer job mengandalkan keberuntungan saja tidak cukup. Kemudian berpindah ke kota underground. Kini seorang pria yang merupakan Evil Fallen yaitu Chainsmoker mendapat kabar bahwa Mei Gao telah mati. Lalu Evil Fallen lainnya yang bernama Blackfish mengetahui ini. Blackfish pun mengajak Chainsmoker untuk membalas kematian Mei Gao. Lalu pria lain yang bernama Flying Card pun bertanya soal menghabisi dia. Flying Card pun menyebut bahwa sekarang ada mata-mata dari aliansi profesional di mana-mana. Selama Blackfish mengungkapkan kekuatan abis, dalam beberapa menit, tim pengepung dan penumpasan akan mengepung Blackfish dengan ketat. Terutama bagi beberapa pria bertubuh besar. Bukankah mustahil untuk melarikan diri bahkan dengan menggunakan sayap? Blackfish pun marah mendengar hal ini. Lalu seorang wanita yang merupakan Evil Fallen yang bernama Fox Demon mengatakan, dibandingkan kematian Mei Gao, yang lebih dirinya pedulikan adalah siapa yang akan dikirim Lord untuk menjadi komandan mereka selanjutnya. Rencana pembunuhan yang telah dijelaskan sebelumnya, apakah Chainsmoker masih ingin melaksanakannya? Chainsmoker pun menyebut bahwa rencana itu harus dilaksanakan. Blackfish pun menyebut bahwa mereka tidak perlu melakukannya sendiri. Yang diperlukan hanyalah beberapa trik. Tidak perlu berhenti karena kematian Mei Gao. Chainsmoker menyebut bahwa mereka hanya perlu menambahkan sedikit bumbu pada Denjin mereka di tes akhir. Dan seketika Chainsmoker mengeluarkan sebuah item dengan nama Bilwil Daring Descender tingkat neraka. Ini merupakan prop khusus. Ketika dimasukkan ke dalam dungeon akan langsung meningkatkan tingkat kesulitan dungeon ke tingkat disaster. Mengubah bentuk asli dari dungeon dan memanggil bos alam rahasia. Efeknya bertahan selamanya. Chainsmoker pun menyebut entah itu target asli Sang Guanyan atau siswa yang lain, akan selalu ada sesuatu yang kuat menyelesaikannya untuk mereka. Blackfish pun mengatakan bahwa dirinya tidak mengerti kenapa Chainsmoker mau menggunakan item yang sangat berharga. Jika itu bisa digunakan untuk membuat mereka mendapatkan equipment dan skill book level diamond. Selain itu, jika mereka semua menyerang bersama, tidak bisakah Evil Fallen mengalahkan aliansi? Di saat Blackfish berkata seperti itu, Flying Card seketika memberikan tembakan peringatan kepada Blackfish. Flying Card pun menyebut Blackfish bodoh. Apakah Blackfish pikir aliansi itu bodoh? Mereka akan membiarkan Blackfish membunuh dan tidak melindungi target. Apakah Blackfish ingin mengirim dirinya sendiri pada aliansi? Fox Demon meminta Flying Card untuk tidak marah. Tolong sedikit pengertian pada si telur rebus kecil ini. IQ-nya tidak pernah tinggi. Dia hanya suka berterus terang. Mengapa Flying Card selalu mengolok-olok Blackfish? Flying Card pun seketika berbalik pergi dan menyebut bahwa dirinya hanya benci orang-orang bodoh, terutama yang bekerja dengan dirinya. Mei Gao membawa keledai botak ini ke dalam tim. Cepat atau lambat, sesuatu yang buruk akan terjadi. Fox Demon pun seketika menegur Flying Card untuk bertahan lebih dulu. Mendengar hal ini, Blackfish pun berdiri dan seketika membungkuk di depan mereka semua serta meminta maaf. Chainsmoker pun menyebut bahwa Blackfish tidak perlu meminta maaf. Ingatlah, Blackfish lebih kuat darinya, dan Blackfish bisa melakukannya lebih baik. Saat Chainsmoker terus menasihati Blackfish, tiba-tiba aura kegelapan muncul di tengah-tengah mereka. Hal ini pun mengagetkan mereka, dan seketika mereka memberi salam dan hormat kepada Lord. Lord pun mengatakan bahwa Mei Gao sudah mati. Dirinya akan mengirim Abyssal Demon baru untuk memimpin Evil Fallen dan seorang Evil Fallen untuk membantu mereka. Mereka seharusnya pernah mendengar nama Evil Fallen ini. Dia adalah White Clone.
Chainsmoker pun membenarkan hal itu. Mereka pernah mendengar namanya. Dia bukan hanya sudah membunuh lebih dari puluhan profesional level tinggi. Dia juga menyebabkan pertumpahan darah di sebuah klub yang dihadiri oleh sekelompok orang biasa. Setidaknya ribuan orang telah dibantai. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Lord pun bertanya mengapa mereka tidak mau White Clone datang. Chainsmoker pun menyebut bahwa dirinya mengakui kekuatan White Clone. Tapi apa yang telah dia lakukan juga mengancam nyawa mereka. Jika dia datang ke kota Jiang, dirinya akan menolak untuk melakukan tindakan selanjutnya. Sampai White Clone pergi atau disingkirkan. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu 1 sampai 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.